mulai saja, apapun yang bisa dikerjakan, mulai saja. Itu prinsip bahwa kalau terlalu banyak hitung-hitung gitu, terlalu banyak hitung-hitung, ya saya kira nggak akan berhasil, tidak akan memulai. Mulailah dari sedini mungkin, sebisa mungkin, sekemampuan kita yang bisa dikerjakan. Karyawan pernah ada juga gitu, ada orang pengen kerja dengan modal, ya katanya modal semangat, akhirnya bergabung, baru jualan 2 hari, waktu itu motor saya pinjemin, kemudian ketika harus kembali menyetorkan barang dagang hasil dagangannya, ternyata dia kabur dengan membawa motornya. Kemudian setorannya juga dibawa kabur, pernah juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutohar, pemilik usaha tahu pedas Bu Fatma ya. Tahu pedas Bu Fatma itu dirintis pada tahun 2012. Waktu itu memang lagi rame-ramenya tahu pedas ya. Kita memang bukan yang pertama, ada sebelum-sebelumnya tahu pedas. Itu karena ngelihat potensinya bagus, saya belajar tuh cara bikin tahu pedas. Akhirnya saya coba di rumah itu sama istri yang masakin. Ternyata alhamdulillah rasanya enak ya. Ini kata teman-teman yang sudah nyoba waktu itu, memang kita masak di rumah, kita coba bagi-bagi sama teman-teman, tetangga-tetangga, responnya bagus. Maka dari situ kita coba gitu, dijual gitu, alhamdulillah responnya luar biasa. Itu kita coba pertama memang nyoba berbarengan dengan produk lain gitu di Batagor Cipayung, digabungkan dengan satu gerobak. Kemudian suatu saat akhirnya karena responnya bagus, akhirnya coba tuh dalam satu gerobak gitu ya. Di situ alhamdulillah responnya bagus gitu. Sebelum usaha ini banyak ya malang melintang kita coba. Sebelumnya waktu tahun 87 itu saya merantau ke Jakarta jadi supir pribadi gitu ya. Ya karena keterbatasan ilmu, jadi waktu itu ya sebisa-bisanya ya kita belajar mobil, akhirnya jadi supir gitu. Ya, supir pribadi sekitar 3 tahun, kemudian coba-coba lagi tuh ya, pernah kerja di ekspedisi ekspor-impor lah ya, itu juga cuma 1 tahun, kemudian balik lagi jadi supir gitu. Supir kantor, cuman bedanya ya, supir kantor di salah satu perusahaan jalan tol. Alhamdulillah waktu itu sampai kerja di jalan tol itu 12 tahun. Di dalam kita bekerja karena cuman sebagai supir kan tentunya pendapatan kan minim ya gitu ya. Waktu itu akhirnya kita coba-coba tuh, pernah saya jualan cendol gitu. Saya bikin cendol sama istri, coba jualan di di pinggir jalan pakai gerobak gitu ya, gerobak-gerobakan. Waktu itu memang saya juga bikin gerobak sendiri gitu. Ada orang yang jualin dijajakan di pinggir jalan, itu juga cuman berlangsung kurang lebih sebulan. Padahal waktu itu kita udah ngontrakin rumah untuk dia, tapi akhirnya juga bubar dengan beberapa kendala. Pernah juga saya jualan peyek gitu, peyek kacang itu saya ngambil di daerah Jawa Tengah, dibawa ke Jakarta, dititipin di warung-warung,
apa namanya, dengan kerjasama dengan teman, itu pun berlangsung nggak lama gitu ya, kurang lebih setengah tahun bubar gitu. Kemudian juga pernah saya juga jualan ini sari kelapa. Waktu itu baru punya motor Astrea 800 gitu ya. Kebetulan ada jualan sari kelapa itu yang sudah didus-dusin. Saya bawa dari rumah menuju ke kantor sambil dititip-titipin di warung-warung gitu. Kemudian beberapa hari kita ambil, taruh lagi, ambil lagi, dan ya alhamdulillah itu agak berlangsung agak lama. Terus pada akhirnya suatu saat kembali lagi saya nyoba cendol, kita jual di kantor, di kantin kantor dengan temen namanya Charma itu. Dari situ dia mau jualan. Alhamdulillah laku juga, responnya bagus. Tapi dalam perjalanan dia ngasih tahu bahwa dia itu sebenarnya punya keahlian somai gitu. Akhirnya saya ditawar kalau mau jualan somai saya bisa Pak gitu. Akhirnya saya coba gitu. Coba bikin somai di kantor juga gitu, kita jual di kantor. Alhamdulillah laku gitu. Cuman di kantor ya karena orang itu aja mengalami turun ya. Akhirnya saya tawarkan, ayo kita cari tempat di luar, di kios atau apa gitu. Akhirnya saya ajak, alhamdulillah ketemu di Apotek Cipayung gitu. Akhirnya jualan somai itu. Jualan somai, ya alhamdulillah dari situ baru tuh menemukan jualan somai. Ya memang tetap aja proses dari awal ya, mulai dari sepi, terus orang mencoba, akhirnya alhamdulillah kalau somai Batagor alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian di tahun 2012 saya tertarik dengan tahu pedas, produk tahu pedas, waktu itu lagi rame, jadi saya tertarik, akhirnya mencoba untuk jualan. Alhamdulillah sampai sekarang ini buktinya. Kalau tahu itu kan makanan rakyat ya, dari zaman ke zaman ya, bukan makanan produk kekinian ya. Saya memilih untuk produk ini karena makanan dari zaman ke zaman. Siapapun pasti hampir setiap keluarga itu makan tahu. Nah, kenapa juga saya juga memilih pedas? Karena kalau makanan apalagi tahu kalau nggak ada rasa pedasnya itu kurang nendang ya. Makanya saya pilih tahu pedas gitu. Saya kira hampir semualah gitu. Dari kalangan anak muda, anak-anak, orang tua pun mengenal tahu pedas dan suka. Rata-rata suka. Itu makanya saya ngambil makanan itu. Saya pernah mitra, ya istilahnya mitra itu selama ini beli tahu dengan kita gitu ya. Tapi suatu saat juga pernah modelnya ngambil ya, karena dulu sudah percaya gitu. Akhirnya ngambil dulu sampai suatu saat sampai jumlah tertentu dia berhenti. Padahal tagihannya lumayan banyak. Pertama pernah 15 juta, pernah 10 juta. Mitra kita istilahnya kalau biasanya ngemplang lah gitu ya. Enggak ini, tapi itulah bagian dari perjalanan, nggak ada masalah gitu. Gantinya udah lebih banyak daripada yang hilang gitu. Nah, kalau karyawan pernah ada juga gitu, ada orang pengen kerja dengan modal ya katanya modal semangat, akhirnya bergabung, baru jualan 2 hari. Waktu itu motor saya pinjemin, kemudian ketika harus kembali menyetorkan barang dagang hasil dagangannya, ternyata dia kabur dengan membawa motornya. Kemudian setorannya juga dibawa kabur, pernah juga seperti itu. Motornya kurang lebih 5 juta lah ya, kalau motor second ya, motor second bersama setorannya kurang lebih waktu itu 1,5 juta gitu ya. Ya untuk kendala-kendala di jualan tahu pedas adalah biasanya di cabenya ya.
Kalau cabai itu kadang-kadang naik gitu, kadang-kadang turun. Memang kalau kondisinya lagi gagal panen memang naik, dan naiknya luar biasa tuh, sampai 1 kilonya itu 150.000. Itu memang kadang-kadang bikin pusing juga. Tapi dengan perjalanan pengalaman itu akhirnya kita mensiasati dengan ketika cabai murah itu kita stok gitu, beli berapa kintal gitu, kemudian kita awetkan di freezer gitu, yang kita lakukan ya untuk cabai ya. Ya, keunggulan tahu pedas ini pertama adalah dari tahunya sendiri ya. Tahunya sendiri, kalau ciri-ciri tahu enak itu adalah tidak asam gitu ya. Ketika dimakan tidak asam. Ini termasuk yang tidak asam ya. Kemudian isiannya ya. Kalau isiannya memang tidak terlalu pedas sekali ya, tidak pedas sekali. Kita ngambil di tengah-tengah ya, antara setengah pedas ke pedas gitu ya. Jadi sedang lah, pedas sedang. Karena kita ngambil, karena ada orang yang nggak terlalu suka pedas banget gitu ya. Jadi kita ambil di tengah-tengah, orang tua juga bisa makan, anak muda juga makan, tapi masih ada pedasnya gitu. Ya, kalau untuk strategi saya bukan ahli ya, saya mengalir saja gitu. Intinya kita mencoba bikin produk yang terbaik ya. Produk yang terbaik ketika konsumen merasakan bahwa produk ini enak, ya saya kira dari mulut ke mulut gitu ya. Saya nggak punya strategi sendiri untuk penjualan tahu pedas ini. Justru yang berbicara adalah konsumen yang akan memasarkan, memperluas dengan baik lewat media gitu, cerita gitu. Salah satunya ini nih, mungkin saya dengan cara memberikan membuka kesempatan YouTuber untuk meliput, tujuannya adalah untuk bisa disebarkan ke para konsumen. Mungkin ada orang yang pengen belajar cara bikin tahu pedas gitu, kita buka gitu. Jadi resep-resepnya itu kita buka seluas-luasnya. Siapapun mau yang akan mau belajar ataupun mau melihat cara prosesnya, itu kan tambah yakin gitu. Jadi saya nggak punya strategi yang mungkin kayak orang-orang gitu, pakai ilmu gitu. Kita sederhana saja, kita bikin produk yang terbaik, kemudian bahkan kita memberikan informasi tentang cara membuat tahu pedas gitu. Di situ malah justru orang akan penasaran. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang tahu pedas, silahkan lihat video-video yang beredar tentang tahu pedas, cara membuat tahu pedas Bu Fatma. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berusaha tapi kemungkinan malas untuk memproduksi, silahkan bergabung dengan kami, dengan tahu pedas Bu Fatma. Kami sedang memberikan diskon untuk teman-teman yang ingin bermitra dengan kami. Untuk tahu pedas itu sebesar 15 juta harganya. Untuk bergabung sudah dapat lengkap ya dengan segala peralatannya. Sudah lengkap lah ya, ada banner, segala macam. Pokoknya siap jualan. Kemudian nanti ada pelatihan. Silahkan hubungi lebih lanjut ke 0818 473 765 dengan saya Mutohar. Buat teman-teman yang kepengen berusaha, berbisnis apapun ya, intinya mulai saja gitu. Karena usaha itu nggak harus banyak teori ya, tidak harus banyak
ikut seminar, tapi ikut seminar tidak salah karena itu akan membuat kita jadi semangat. Tetapi intinya adalah mulai saja, apapun yang bisa dikerjakan, mulai saja. Itu prinsip bahwa kalau terlalu banyak hitung-hitung gitu, ya saya kira nggak akan berhasil, tidak akan memulai. Mulailah dari sedini mungkin, sebisa mungkin, sekemampuan kita yang bisa dikerjakan. Sukses itu adalah yang dibutuhkan adalah pertama adalah fokus ya, fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan, konsisten apa yang kita lakukan juga. Kemudian bikinlah brand sedini mungkin supaya orang itu tahu apa produk kita. Kemudian setelah usaha yang kita lakukan, kemudian kita berdoa gitu ya, memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam usaha kita dengan cara ya kalau orang Islam ya salah satunya ya adalah ada sholat duha, sholat tahajud, kemudian juga banyak-banyaklah bersedekah. Sebenarnya promosi itu kan sebenarnya itu sedekah gitu ya. Jadi kita niatkan bahwa promosi adalah sedekah. Ketika kita melakukan promosi, kita melakukan sedekah, insya Allah akan dibuka rezekinya.